Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah misteri yang terdiri dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Banyak peristiwa yang terjadi di alam semesta yang menarik untuk kita bahas dan dirangkum dalam ruang cerita. Jadi kita penasaran tentang film yang akan tayang besok, 7 Desember. Belum nonton sih, besok Belum. rencananya. Mau Nah, nonton. film ini judulnya Malam Para Jahanam. Kenapa disebut Malam Para Jahanam? Karena dari sinopsis ceritanya itu bentuk dari orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang memang dihabisi semuanya. PKI kan dibantai. Komunisme, ya komunisme. Oh, iya. Kita boleh nyebut PKI nggak sih? Asal jangan pengikutnya aja ya. Oh, iya. Tapi menghabisi para pengikut komunisme disebutnya di situ. Cerita awalnya kalau kita melihat dari sinopsisnya, jadi tahun 65 tuh ada lurah yang meninggal yang secara mengenaskan. Dia bentuknya nggak beraturan pokoknya, dari muka sampai tubuhnya segala macam. Kenapa mengenaskannya? Nggak tahu, mungkin disiksa segala macam. Kita kan belum nonton ya, cuma cuplikannya aja. Nah, setelah si lurah ini dimandikannya di bilik, ada dua orang yang bersih tegang nih, lagi konfliknya konflik secara komunikasi ya, secara bahasa. Nah, ketika konflik tersebut antara si A dan si B ini di luar, ternyata dilempar sama obor pertama dilempar, dan itu langsung membakar ada ruangan dan orang di situ. Dan akhirnya ketika sudah diteriaki, "Woi, siapa yang lempar?" Nah, kayak gitu, baru obor kedua dilempar lagi. Nah, ketika dilempar tersebut, orang-orang kan penasaran siapa, terus dikejar lah orang yang melempar obor itu. Akhirnya kena satu, diinterogasi segala macam, dia nggak ngaku. Akhirnya si yang ngelempar obor ini ditikam. Karena nggak ngaku gitu kan. Serem juga ya filmnya. Serem juga. Lainnya lanjut ke penghabisan besar-besaran orang yang memang diduga mereka membelok mengikuti komunisme. Nah, langsung berlatar ke 2023 nih. Si kakeknya dari si Randy ini meninggal dan harus dikuburkan di 3 malam berturut-turut Winongo. selalu dihantui. Nama daerahnya? Ya, Winongo. Sementara setiap tahun daerah Winongo ini ada yang namanya Malam Para Jahanam, teror hantu selama 3 malam. Karena itu dendam mereka tuh terbawa sampai mati, meninggal. Makanya kenapa disebut teror 3 malam, Malam Para Jahanam. Karena mereka masih menyimpan dendam. Dendamnya nggak tahu nih tentang apa. Tapi yang dibaca sekilas tentang berbeda paham, idealisme antara komunis dan nggak tahu agama, nggak tahu Pancasila. Oke, nanti kita bahas ya. Ada serunya nih. Kakeknya diantar ke desa ini, dia nggak boleh pulang, mereka tuh harus nginep dan tidak boleh melewati malam sampai teror hantunya selesai. Ya, jadi mereka nginep tuh 2 malam sampai 3 malam. Akhirnya mereka dikumpulin di sebuah ruangan. Ruangannya pakai ketan hitam putih, dikelilingin. Mereka ketiduran langsung ketendang si ketannya. Udah ketendang kayak gitu, akhirnya si hantunya bisa narik satu orang dan beberapa orang. Karena ketan itu dipercaya sebagai pagar gaibnya. Dan di situ langsung ditarik-tarik semuanya. Ya, jadi teror hantunya seperti itu sih. Dan secara visualnya kayak zombie ya? Jadi bukan hantu endemik Indonesia kayak kuntilanak, pocong, genderuwo segala macam, bukan, tapi lebih ke dari secara lihat trailernya kan, bukan make up sih, karakter hantunya kayak zombie kayak gitu. Katanya si pembuat film ini melatar belakangi didasarkan pada sejarah. Tapi saat di searching tuh sejarahnya tuh nggak ada. Sejarah Malam Para Jahanam tuh nggak ada. Yang ada hanya di tahun 65, 66 sampai 67 tuh kayak sweeping itu kayak apa ya? Razia besar-besaran terhadap orang-orang yang mengikuti komunisme. Iya. Nah, di film ini ada dua kubu yang memang bersitegang ya.
Nah, sejarah aslinya. Tapi nggak tahu ya ini bentuk sejarah beneran atau tidak. Tapi yang Arbi baca di Desa Winongo ini ada sebuah sejarah di mana Jadi tahun ada 65. pencak silat kan, Nah, perguruan silat kita di tahun jangan sekian sebutin ya, Ya. pencak silat. Ada sebuah sejarah di mana perguruan pencak silat berbeda paham. Nah, misalnya kamu Yang bikin satu komunisme, ya, yang belum ke satu- situ. Oh, belum. Misalnya kamu bikin perguruan pencak silat. Nah, kamu punya muridnya Arbi sama Alzen. Nah, Arbi sama Alzen teh memang murid yang paling cerdas, paling hebat gitu ya di perguruan ini tuh. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian kita berbeda pendapat, ideologi. Akhirnya Arbi sebagai murid kamu belok, bikin perguruan sendiri. Sementara ini bertahan sama si Alzen. Mama bertahan sama si Alzen dengan perguruannya. Oke. Nah, beberapa tahun kemudian seiring berkembangnya zaman gitu ya. Nah, si perguruan Arbi B, ini kan ini perguruan A ya, perguruan B yang baru dibuat ini diduga berafiliasi dengan komunisme. Nah, karena mereka berkembangnya di kota, sedangkan si perguruan A ini berkembangnya di wilayah pedesaan, daerah gitu kan. Nah, kalau misalnya si perguruan ini berlandaskan agama Pancasila, sementara yang B ini Arbi diduganya berafiliasi sama PKI komunisme. Nah itu, dan di tahun 65-66an itu terjadi, di tahun 65-66 itu terjadi razia besar-besaran, pembantaian. Jadi perguruan silat juga termasuk. Jadi Emang yang perguruan yang A, jadi ngebantai merazia yang B. Iya, ceritanya kayak gitu karena berbeda ideologi kan. Nah, ceritanya A dan B bersitegang dan berseteru Ini gitu kan. asli sejarahnya. Cerita aslinya ada Sejarahnya sampai ada. sekarang ini udah dibikin skripsi, tesis dan lagi sebagainya. Oh iya. Bisa di research. Sejarah aslinya Sejarah. ada seperti itu. Tapi nggak tahu ya sejarah film ini benar atau enggak bersatu, tapi ada beberapa yang memang menarik di tahun 65 di Winongo ini, Desa Winongo. Nah, di tahun 65-66 si perguruan silat A ini sweeping besar-besaran dan apa ya disebutnya tuh? Menghabiskan orang-orang yang memang diduga berafiliasi dengan komunisme. Makanya kenapa Memang kan di tahun itu kan banyak yang meninggal, katanya sampai 200.000 orang. Iya, 200.000 orang. Korbannya. Ya, mungkin ini salah satu ceritanya. Bukan cerita asli dari film ini, cuma mungkin salah satu ceritanya. Kebetulan cerita tentang perguruan silat ini memang di Desa Winongo. Dan itu memang kayaknya memang ada sedikit ke situ lah. Kayaknya agak diplesetin atau mungkin nggak tahu juga sih. Karena memang filmnya kan belum tayang. Ya, karena memang menelisik tentang sejarah supaya Indonesia tuh lebih kepada menghargai dengan Tapi sesama. ada ini nggak sih unsur politik? Kan bentar lagi pemilu. Enggak sih, lebih kepada menghidupkan kita menghargai sejarah yang ada di tanggal 7 Desember tuh. Are you sure? Sure. Tapi sebenarnya kenapa si film ini dibuat tuh karena untuk menghargai sejarah yang ada. Gitu sebenarnya. Dan memang latar belakang dari film ini diduga dendam pribadi, bukan latar belakang film ini. Di dalam film ini di dalam film ini ternyata dendam ini terbawa sampai mati, makanya disebut malam para jahanam. Jadi yang meneror itu yang dibantainya gitu, yang dibantai, ini si komunismenya. Okay. Karena banyak juga korbannya yang memang dari perguruan silat A dan B ini banyak korbannya, cuman yang memang sakit hati karena berbeda ideologi, akhirnya mereka dihabisi. Hampir semuanya di tahun 65-66. Yakin semuanya? Kayaknya nggak mungkin semuanya. Enggak sih, masih. Cuman kita nggak tahu kan. Kita nggak masuk dalam sejarah tersebut. Cuman yang dibaca sih sejarahnya di tahun 65 di Desa Winongo itu ada 2 perguruan yang memang berseteru. Sampai nggak tahu sekarang, nggak tahu masih berseteru enggak. Ya mudah-mudahan ini bukan hanya, itu bagian dari sejarah ya. Jadi kalau dendam sejarah tuh jangan dibawa sampai ke anak cucu kita, biarkan itu menjadi sejarah gitu. Itu aja sih sebenarnya.
biar ada sisi positifnya kita berbicara seperti Ya, ini gitu. biar lebih jelas besok aja kita nonton. Besok kita nonton. Oke. Di Malam Para Jahanam. Biarkan dendam itu hanya bagian dari sejarah. Dan sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerangan jiwa. Meski sejarah merupakan masa lalu, keberadaan yang membentuk kita saat ini. Kita bisa menggunakan sejarah sebagai bagian dari pengalaman dan pelajaran dalam hidup.